Nah, coba kita goyang-goyang tanaman cabenya, batangnya seperti ini. Apakah ada yang rontok bunga dan juga buahnya? Nah, setelah digoyang-goyang seperti ini, coba kita lihat di bagian bawah. Ini ya, para sahabat tani, tidak ada yang rontok sama sekali bunga dan juga buahnya. Nah, kita lihat di bagian atas ya. Nah, ini bunga dan juga buahnya masih tetap nyantel di bagian atas nih, para sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat tani semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama channel Belajar Organik. Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan serta umur yang panjang, dan selalu diberi kemudahan dan kelancaran di dalam kita mencari rezeki, dan semoga mendapatkan rezeki yang halal, manfaat, dan juga rezeki yang barokah. Dan semoga kita semua tetap selalu diberi kesemangatan di dalam kita beraktivitas ya para sahabat tani semua. Nah, oke, dalam kesempatan video kali ini saya akan berbagi kepada para sahabat tani semua bagaimana cara untuk mencegah dan juga mengatasi tanaman kita yang bunga ataupun buahnya itu mengalami kerontokan ya, terutama pada saat sering terjadi hujan, cuaca ekstrim. Itu biasanya tanaman kita seringkali mengalami kerontokan pada bunga dan juga buahnya. Itu semua disebabkan karena kekurangan nutrisi ya, seperti boron, kemudian kekurangan kalium, dan juga kekurangan fosfat. Dan juga bisa disebabkan karena gangguan patogen jamur yang ada pada media tanam kita, yang mengganggu perakaran dalam proses menyerap nutrisi yang kita berikan ya. Makanya dalam kesempatan video kali ini sekaligus saya akan melakukan pemberian nutrisi pada tanaman cabai saya, sekaligus saya bagikan ilmunya kepada para sahabat tani semua, agar supaya tanaman yang kita tanam, baik itu cabai, timun, terong, dan semua tanaman yang berbuah itu tidak mengalami kerontokan bunga dan juga buahnya saat sering terjadi hujan ataupun cuaca ekstrim ya para sahabat tani semua. Dan nutrisi yang akan saya berikan kali ini untuk pencegahan kerontokan pada bunga dan juga buah, yaitu nutrisi yang pertama boron, kalium, dan juga fosfat. Kemudian saya campur dengan fungisida sistemik ya para sahabat tani semua, karena biasanya tanaman mengalami kerontokan pada bunga dan juga buah itu disebabkan karena kekurangan boron, kekurangan kalium, kekurangan fosfat, dan gangguan dari patogen jamur pada bagian perakaran. Makanya ini akan saya lakukan pengocoran nutrisi tersebut untuk mencegah kerontokan dan juga untuk menghilangkan gangguan patogen jamur pada bagian perakaran ya, yang sehingganya bunga dan juga buahnya ini tetap nyantel, tetap sesuai dengan yang kita inginkan ya para sahabat tani semua. Nah, oke, langsung saja ini saya sebutkan satu persatu ya nutrisi yang akan saya berikan ke tanaman cabai saya pada saat cuaca ekstrim, agar supaya tidak terjadi kerontokan pada bunga dan juga buahnya ya para sahabat tani semua. Jadi yang pertama yaitu boron ya. Di sini saya memakai merek dagang Boron Plus, dimana kandungannya itu ada boron sebanyak 60%, magnesium 20%, nitrogennya ini kecil ya, karena ini di saat musim hujan itu kita tidak boleh terlalu banyak memberikan nitrogen karena akan memancing tumbuhnya jamur ya. Di sini kandungan nitrogennya cuman 2% saja ya. Kemudian ada juga kalsium 6%, sulfur 2%, kemudian mangan ya itu 2%, dan juga mengandung bahan mikro lainnya seperti Zn, No, Fa, Ca, Na, As, Se, dan lain-lain. Nah, fungsi dari boron ini adalah untuk mencegah kerontokan pada bunga dan juga buah ya pada saat cuaca ekstrim. Kemudian dia memperbanyak serbuk sari, yang sehingganya bunga yang dihasilkan dari tanaman kita itu bisa cepat menjadi buah ya para sahabat tani semua. Nah, ini yang pertama yaitu boron. Kemudian yang kedua yaitu pupuk MKP dari Pak Tani ini ya para sahabat tani semua, dimana kandungannya itu fosfat
sebanyak 52% dan juga kalium 34% ya para sahabat tani semua, dimana fungsi dari fosfat adalah untuk merangsang perakaran, memperkuat perakaran, dan juga merangsang pertumbuhan bunga ya, munculnya bunga serta mempertebal daun ya. Kemudian kalium ini fungsinya sudah banyak yang tahu tentunya, untuk merangsang pembungaan, kemudian mengisi pembungaan agar supaya menjadi buah, kemudian menjaga bunga dan juga buah supaya tidak rontok ya. Ini adalah salah satu fungsi daripada kalium. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu fungisida sistemik ya. Di sini saya memakai merek dagang Bendas dengan kandungan bahan aktif carbendazim. Ini fungsinya untuk mengendalikan patogen jamur yang ada di perakaran ya. Di sini saya menggunakan fungisida sistemik agar supaya perakaran dari tanaman kita tetap sehat walaupun di cuaca ekstrim itu tidak mengalami gangguan patogen jamur ya para sahabat tani semua. Nah, untuk cara pengaplikasiannya, untuk dosisnya boron ini saya menggunakan sesuai petunjuk, yaitu 1-2 gram per liter air ya para sahabat tani semua. Jadi karena air saya ini 20 liter, makanya saya menggunakan 20 gram ya, ataupun 25 gram per 20 liter air. Jadi saya menggunakan 4 sendok makan ya para sahabat tani semua. 2, 3, 4. Nah, ini untuk boronnya per 20 liter air ya para sahabat tani. Nah, kemudian untuk MKP-nya ini sesuai petunjuknya ya. Di sini saya menggunakan 3-5 sendok makan ya. Di sini saya menggunakan yang 3 sendok makan per 10 liter air. Karena air saya 20 liter, makanya saya menggunakan 6 sendok makan ya para sahabat tani semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk MKP nya 6 sendok makan per 20 liter air. Nah, kemudian untuk fungisida sistemiknya, karena ini untuk pencegahan saja, itu saya cukup menggunakan 1 sendok makan per 20 liter air ya. Nah, untuk pencegahan patogen jamur pada bagian perakaran. Jadi fungisidanya cukup 1 sendok makan saja. Nah, ini untuk dosisnya ya para sahabat tani semua. Nah, setelah semua nutrisi kita masukkan ke dalam air, kemudian kita aduk secara merata sampai terlarut semuanya ya bahan-bahannya yang kita berikan tadi. Nah, kemudian setelah terlarut, kemudian kita lakukan pengocoran untuk pertanamannya, yaitu 1 gelas ataupun 100 ml ya per pokok ataupun per tanaman. Kita kocorkan 100 ml per tanaman ya para sahabat tani semua. Kemudian untuk intervalnya yaitu diberikan 1 minggu sekali. Jadi intervalnya 1 minggu sekali dikocorkan ke bagian perakaran sebanyak 100 ml ya para sahabat tani semua. Ini diaplikasikan secara rutin, insya Allah akan mencegah kerontokan pada bunga dan juga buah di tanaman kita ya para sahabat tani semua. Nah, coba kita goyang-goyang tanaman cabenya, batangnya seperti ini, apakah ada yang rontok bunga dan juga buahnya. Nah, setelah digoyang-goyang seperti ini, coba kita lihat di bagian bawah. Ini ya para sahabat tani, tidak ada yang rontok sama sekali bunga dan juga buahnya. Nah, kita lihat di bagian atas ya. Nah, ini bunga dan juga buahnya masih tetap nyantel di bagian atas nih para sahabat tani semua. Nih, bunganya tidak rontok dan juga buahnya masih tetap nyantel walaupun digoyang-goyang seperti tadi. Padahal ini pada saat cuacanya masih ekstrim ya, sering terjadi hujan, itu biasanya rawan sekali terjadi rontok pada bunga dan juga buahnya. Penyebabnya yang pertama kekurangan boron, kemudian ada juga gangguan dari patogen jamur yang di bagian perakaran, yang sehingganya mengganggu proses penyerapan nutrisi dari akar ya. Kemudian
ada juga kekurangan kalium dan juga fosfat. Itu juga bisa menyebabkan bunga dan juga buahnya itu rontok ya. Seperti itu para sahabat tani semua. Nah, jadi demikian tadi ya cara ataupun rekomendasi racian nutrisi agar supaya bunga dan juga buahnya itu tidak rontok ketika musim hujan, sering terjadi hujan, cuaca ekstrim. Jadi cukup menggunakan nutrisi tadi seperti boron, kemudian kalium, fosfat, dan juga dicampur dengan fungisida sistemik ya. Nah, itu akan mencegah kerontokan pada bunga dan juga buah untuk semua tanaman kita. Jadi bukan hanya pada tanaman cabai. Di sini saya membuktikan pada tanaman cabai karena tanaman cabai adalah tanaman yang sangat rawan sekali ketika sering terjadi hujan itu mengalami bunga dan juga buah yang rontok ya. Makanya pada tanaman cabai ini saja tidak terjadi rontok, apalagi pada tanaman yang lain itu akan jauh lebih bagus ya para sahabat taniku semua. Nah oke, semoga video ini bisa bermanfaat sebagai referensi untuk para sahabat taniku semua yang mengalami kerontokan pada bunga dan juga buah pada tanamannya. Jadi cukup memberikan nutrisi boron, kalium, fosfat ditambah dengan fungisida sistemik, kemudian dikocorkan dengan interval 1 minggu sekali. Mudah-mudahan bunga dan juga buahnya itu tetap nyantel pada tanaman kita, yang sehingganya kita bisa memanennya di saat yang kita inginkan ya, di saat yang sudah matang. Itu bisa kita panen tanpa mengalami kerontokan ya para sahabat tani semua. Dan semoga kita semua bisa saling berbagi ilmu, saling bersilaturahmi walaupun hanya melalui video dan juga komentar. Semoga ini bisa menjadi ajang silaturahmi kita di dalam berbagi ilmu ya para sahabat tani semua. Dan selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.